Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajarnya? Sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Iya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Iya, kayaknya lagi. Oh iya, mungkin nanti Tidak, ya, mungkin ada gangguan koneksi ya, mungkin nanti kita tunggu aja Zia masuk. Oke, Alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari mengenai literasi asam basa ya. Nah, minggu lalu Ibu sudah membahas mengenai literasi asam basa, dan kalian juga udah Ibu tugaskan untuk mengerjakan proyek berupa kegiatan praktikum literasi asam basa menggunakan bahan-bahan sederhana. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, kira-kira siapa yang masih ingat apa itu literasi asam basa? Mungkin Eris masih ingat apa itu literasi asam basa? Mungkin belum kebuka mic-nya ya. Ini Bu, Ya. kalau literasi asam basa itu adalah suatu metode yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Oke, tepat sekali. Nah, sekarang Ibu ingin tanya lagi, kira-kira apa itu titran dan titrat? Nah, coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba Najam. Baik, titran adalah suatu zat yang telah diketahui konsentrasinya, sedangkan titrat adalah zat yang akan ditentukan konsentrasinya, Bu. Oke, baik. Masya Allah. Luar biasa ya, masih ingat materi yang sebelumnya. Oke, satu lagi nih. Kira-kira apa itu titik ekuivalen? Nah, pengertian dari titik ekuivalen. Siapa bisa? Saya, Bu. Ya, Maisan, coba. Ya, titik ekuivalen adalah secara stoikiometri, titran dan titrat tepat habis bereaksi yang biasanya ditandai dengan berubahnya warna indikator. Begitu, Bu. Oke, luar biasa ya, semua masih ingat materinya. Oke, sekarang Ibu akan share screen sebentar ya, boleh diperhatikan terlebih dahulu. Sebentar. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, baik, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai literasi asam basa. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi di sini yang pertama, melalui percobaan, siswa dapat melakukan literasi asam basa. Kemudian yang kedua, melalui percobaan dan diskusi, siswa dapat menentukan konsentrasi atau kadar asam atau basa berdasarkan data hasil literasi asam basa. Dan yang ketiga, melalui pembuatan laporan, siswa dapat menyajikan hasil percobaan literasi asam basa. Nah, di sini Ibu lanjutkan ya. Jadi di sini ada Ibu punya dua gambar ya. Sebentar. Nah, gambar yang pertama itu ada larutan asam asetat yang ada di laboratorium. Sedangkan yang di sebelah kanan atau gambar kedua itu merupakan larutan cuka makan atau sering kita sebut larutan asam cuka. Nah, jadi asam asetat yang biasa digunakan di laboratorium itu ternyata dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya asam cuka ini. Jadi bisa kita temukan di pertokoan ataupun di pasar, atau bisa jadi kita jumpai juga ketika kita pergi ke
tukang bakso. Nah, biasanya dia menggunakan asam cuka dalam kemasan plastik ataupun botol, bisa aja dijumpai di sana. Nah, selain itu, untuk larutan CH3COH atau asam asetat yang ada di laboratorium itu, yang pada gambar yang pertama ini, kita bisa lihat sudah memiliki konsentrasi yang sesuai dengan label yang tertera. Jadi di sini bisa kita lihat konsentrasinya, kemudian MR, dan informasi yang lebih detail gitu. Nah, sedangkan untuk asam cuka yang ada di sebelah kanan atau gambar yang kedua, di sini belum jelas untuk berapa konsentrasi, atau di sini labelnya itu belum ada terlihat jelas untuk konsentrasi dari larutan cuka tersebut. Nah, cuka dapur atau yang biasa kita sebut sebagai cuka makan merupakan salah satu pelengkap dalam kuliner di Indonesia. Nah, cuka makan ini rasanya masam seperti jeruk karena adanya kandungan asam asetat di dalamnya. Nah, kemudian terdapat bermacam-macam cuka makan yang kini beredar di pasaran, maksudnya berbagai macam merek. Nah, timbul pertanyaan yang sangat menarik di sini. Apakah kadar cuka makan yang tertera pada kemasan telah sesuai dengan kadar yang sebenarnya atau konsentrasi yang sebenarnya? Dan adakah cara yang sederhana untuk mengukur kadar asam cuka makan yang marak beredar di pasaran? Jadi kita bisa lihat di sini ya, nanti kalian bisa lihat juga, mungkin ada yang punya cuka makan di rumah, itu kira-kira bisa dilihat di sini. Untuk konsentrasinya di sini adalah 25%. Nah, namun di sini tujuannya Ibu meminta ya untuk minggu lalu mengerjakan proyek kegiatan praktikum mengenai penentuan kadar atau konsentrasi dari cuka makan itu adalah untuk membuktikan, nah apakah benar kadar cuka makan yang tertera pada kemasan telah sesuai dengan kadar yang sebenarnya. Maksudnya, apakah benar cuka yang kita temukan di pasaran atau yang ada di rumah kalian itu konsentrasinya 25%. Nah, biasanya yang sering kita temukan di pertokoan tuh kisaran 25%. Nah, jadi sekarang Ibu akan menunjuk kelompok mana yang akan presentasi hari ini. Nah, kira-kira untuk semua kalian sudah siap untuk presentasi hari ini? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke, ya, sekarang Ibu pilih ya. Silahkan untuk kelompok 1 ya, ada Muhammad Najamuddin dan IGD Karunia Sunarko. Jadi untuk presentasi laporan hasil percobaan yang telah dilakukan. Ya, oke, sekarang Ibu stop screen dulu. Silahkan boleh di share screen ya untuk laporannya. Baik, Bu. Izin untuk share screen. Oke, silahkan. Belum dibuka, Bu. Sebentar. Oke, silahkan untuk gede. Baik, izin share screen, Bu. Oke, silahkan. Apakah sudah nampak? Iya, sudah. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan hasil laporan tentang percobaan 1, yaitu titrasi asam basa. Adapun teman kelompok saya adalah bersama Muhammad Najam Nopriyadi. Dan saya sendiri adalah IGD Karunia Sunarko. Adapun tujuan pada praktikum ini adalah untuk menentukan konsentrasi asam cuka dagang. Kemudian asam asetat, asam etanoat, atau asam cuka adalah senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Asam asetat merupakan salah satu asam karboksilat yang paling sederhana setelah asam format. Nah, salah satu aplikasi stikiometri larutan adalah teknik titrasi. Titrasi asam basa adalah suatu prosedur untuk menentukan kadar pH suatu larutan asam berdasarkan reaksi asam basa. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama alat, 1 botol infus, kedua infusion set, ketiga gelas plastik, keempat pipet tetes. Sedangkan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama cuka makan, kedua soda api, ketiga kubis ungu. Nah, untuk prosedur kerja yang kami lakukan, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, pipet asam cuka.
makan sebanyak 10 mili, kemudian dituangkan ke dalam gelas plastik. Yang ketiga, ditambahkan Aquades sebanyak 90 mili, yang menjadikan keseluruhan menjadi 100 mili. Kemudian langkah keempat yaitu homogenkan asam cuka yang sudah dicampurkan dengan Aquades. Untuk standarisasi larutan asam cuka dengan NaOH, di sini kita menggunakan soda api. Yang pertama itu langkahnya masukkan larutan NaOH ke dalam botol infus. Kemudian yang kedua, pipet 10 mili asam cuka ke dalam gelas plastik. Yang ketiga, ditambahkan 3 tetes indikator kubis ungu. Langkah keempat, titrasi larutan asam cuka dengan menggunakan larutan NaOH, dalam hal ini adalah soda api, hingga mencapai titik akhir titrasi, atau terjadinya perubahan warna dari ungu ke biru. Kemudian langkah yang kelima, catatlah volume NaOH saat tercapai titik akhir, di mana ini dinyatakan dengan P1 NaOH. Langkah keenam, diulangi prosedur di atas sebanyak 2 kali titrasi dan dinyatakan sebagai P2 NaOH. Ya, dan yang terakhir adalah langkah ketujuh, hitunglah volume NaOH rata-rata dan penentuan kadar asam asetat pada cuka makan. Nah, adapun hasil percobaan pada standarisasi asam cuka dengan NaOH, yang titrasi pertama, volume asam cukanya 100 mili, kemudian volume NaOH-nya 12 mili. Untuk titrasi kedua, volume asam cukanya 100 mili, volume NaOH-nya 12,2 mili. Nah, untuk rata-ratanya, untuk volume NaOH-nya adalah 12,1 mili. Jadi, kadar asam asetat dalam cuka makan adalah sebanyak 6,534%. Nah, dalam penentuan konsentrasi asam asetat yang terkandung dalam cuka makan dilakukan dengan titrasi yang didasarkan pada reaksi penetralan asam asetat sebagai asam lemah dengan natrium hidroksida sebagai basa kuat. Dalam hal ini, konsentrasi asam asetat ditentukan dengan mereaksikan dengan larutan NaOH terstandar, yaitu larutan soda api. Adapun indikator yang digunakan adalah indikator alami yang terbuat dari ekstrak kubis ungu. Nah, perubahan warna yang terjadi ketika larutan asam menjadi basa adalah ungu ke biru. Dengan persamaan reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, yaitu asam asetat direaksikan dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium asetat plus air. Kemudian pada titrasi asam asetat dengan NaOH sebagai larutan standar akan dihasilkan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, garam natrium asetat ini akan terurai sempurna karena senyawa itu adalah garam, sedangkan ion asam asetat akan terhidrolisis oleh air. Jadi untuk reaksinya adalah natrium asetat akan terurai menjadi ion asetat plus Na+. Kemudian ion asetat ditambah dengan air akan menghasilkan asam asetat plus OH-. Nah, ion asetat akan terhidrolisis oleh molekul air, menghasilkan molekul asam asetat dan ion hidroksi. Oleh karena itu, larutan garam dari basa kuat dan asam lemah seperti natrium asetat akan bersifat basa dalam air. pH-nya akan lebih besar dari 7. Apabila garam tersusun dari basa lemah dan asam kuat, larutan garamnya akan bersifat asam, yaitu pH-nya kurang dari 7. Sedangkan garam yang tersusun dari basa dan asam kuat, larutan dalam air akan bersifat netral atau pH sama dengan 7. Nah, hidrolisis hanya berlaku terhadap asam lemah, basa lemah, ion basa, dan asam lemah. Titik ekuivalen pada proses titrasi asam cuka dengan larutan natrium hidroksida akan diperoleh pada pH lebih besar dari 7, di mana pada penentuan kadar asam asetat dalam cuka perdagangan diperoleh volume rata-rata natrium hidroksida, yaitu dibutuhkan yakni 12,1 mili dan kadar asam asetat sebesar 6,534%. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu sampaikan ya untuk kelompok 1, luar biasa untuk sudah melakukan kegiatan praktikumnya. Jadi kira-kira berdasarkan pemaparan Ibu yang tadi sebelumnya dan hasil percobaan dari kelompok 1, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini dan bagaimana secara keseluruhan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Mungkin ada yang coba untuk menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, oke. Boleh? Iya, kelompok 1 ya. Oke, silahkan. Ya. Baik, saya dari kelompok 1, rekan saya itu Igede Karunia Sunarko. Jadi di sini saya akan menyimpulkan sedikit terkait dengan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Jadi dari praktikum titrasi yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui konsentrasi dari suatu asam cuka atau CH3COOH di pasaran yang sebelumnya konsentrasinya diketahui sebesar 25%, namun setelah dilakukan titrasi menggunakan NaOH, dalam praktikum ini menggunakan soda api, konsentrasi yang diperoleh yaitu sebesar 6,534%. Jadi seperti itu, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Nah, jadi benar sekali, jadi bisa dilihat ya bahwa kadar cuka makan yang sebenarnya dengan yang tertera di label itu berbeda. Mungkin bisa dibilang berbeda jauh ya, dari 25% ke 6,534%. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode titrasi asam basa, kita dapat mengetahui bagaimana cara menentukan konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya, di mana pada percobaan yang telah dilakukan atau yang Ibu sudah tugaskan minggu lalu, dapat mengetahui kadar asam cuka dengan menggunakan larutan NaOH yang telah diketahui konsentrasi sebelumnya. Oke, baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini luar biasa ya. Jadi kalian sudah aktif untuk melakukan kegiatan pembelajaran, tanya jawab, dan sebagainya. Dan Ibu ucapkan terima kasih karena masih selalu semangat belajar walaupun masih dalam kondisi pandemik seperti ini. Oke, jadi untuk laporan dan video praktikumnya nanti silahkan dikumpulkan via WA Group ya. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari, melanjutkan materi titrasi asam basa mengenai cara pembuatan kurva titrasi asam basa yang nantinya kita sesuaikan dengan data hasil percobaan yang telah dilakukan masing-masing kelompok. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini ya, sekian dan terima kasih Ibu sampaikan. Semoga sampai ketemu minggu depan. Semangat terus belajarnya dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.